Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah menyiapkan buku pembelajaran tematik? Baik, jika sudah, coba kita ingat-ingat kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas pembelajaran yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Boleh teman-teman buka buku tematiknya, tema 1A, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman boleh menyimak video pembelajaran yang akan Miss Lili sampaikan. Teman-teman, berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Gambar ini adalah gambar tanaman paku. Nah, tanaman paku berkembang biak atau tumbuh dengan spora. Nah, apa itu spora? Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Lapisan pelindung tersebut dinamakan sporagnium. Nah, teman-teman, jika sporagnium tersebut pecah, maka sel-sel spora akan tumbuh membentuk suatu tumbuhan yang baru. Perlu teman-teman ketahui bahwa spora hanya bisa tumbuh di lingkungan yang lembab. Teman-teman, berikut adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Yang pertama tumbuhan paku, yang kedua suplir, yang ketiga yaitu ada jamur, yang keempat yaitu ada rane, dan yang terakhir yaitu ada ganggang. Tumbuhan-tumbuhan tersebut hidup di tempat yang lembab. Jika spora tersebut pecah, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Teman-teman, tadi kita telah membahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri. Di dalam perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu ada dua. Yang pertama mencangkok dan yang kedua menyetek. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama yaitu kita kupas kulit batang yang akan dicangkok. Yang kedua, bungkus batang yang dikupas dengan tanah. Kemudian yang ketiga, siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Dan yang terakhir, tanam hasil cangkokan pada tanah. Perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman yang hanya dapat dicangkok yaitu tumbuhan yang memiliki berkambium, seperti batang pohon mangga, batang pohon rambutan, dan pohon jati. Yang kedua yaitu menyetek. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Adapun cara untuk menyetek yaitu dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Ada beberapa contoh tanaman yang dapat distek, misalnya seperti singkong, mawar, apel, stroberi, dan bunga trompet. Cara menyetek pun berbeda-beda. Misalkan pada tumbuhan singkong, cara menyeteknya yaitu yang pertama, potong batang tanaman singkong secara menyamping. Kemudian tanam batang stek pada tanah. Yang terakhir yaitu siram
dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Nah, adapun cara untuk menyetek pada tumbuhan stroberi yaitu dilakukan dengan memotong bagian tanaman sampai ke akarnya, kemudian ditanam pada tanah, disiram dan diberi pupuk. Teman-teman, merawat tanaman merupakan bagian dari menjaga lingkungan. Di sini terdapat teks yang berjudul Menanam Tanaman di Sekolah. Di sekolah Cika terdapat lahan kosong untuk berkebun. Ibu dan bapak guru mengajak murid-murid untuk memanfaatkannya. Dengan didampingi bapak dan ibu guru, mereka bekerja bersama-sama. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang telah diatur sebelumnya. Selesai menanam, ibu guru berpesan agar semua murid ikut merawat tanaman-tanaman itu. Merawat tanaman merupakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Tanaman yang terawat dengan baik akan membuat udara lebih segar dan lingkungan menjadi lebih indah. Bila lingkungan kita terjaga kebersihannya, maka kesehatan kita juga akan baik. Teman-teman, mengapa sih merawat tanaman itu penting? Nah, merawat tanaman itu penting supaya lingkungan kita juga menjadi bersih dan udara itu tetap segar. Coba bayangkan bagaimana jika tidak ada tanaman. Tentu saja akan terasa panas dan gersang. Nah, dengan adanya tanaman, udara bisa menjadi lebih sejuk. Teman-teman, dalam hal mencangkok tanaman, kita terkadang tidak bisa melakukannya sendiri. Seperti halnya mencangkok pohon jeruk ataupun pohon mangga, yaitu membutuhkan penyangga. Di sini terdapat cerita Paman dan Widi yang sedang mencangkok tanaman jeruk. Mari kita baca bersama-sama cerita berikut ini. Paman menanam pohon jeruk hasil mencangkok. Pohon jeruk hasil mencangkok tidak sekuat tanaman yang tumbuh dari biji. Oleh karena itu, Paman akan memasang penyangga agar pohon jeruk tidak mudah roboh. Widi menawarkan diri untuk membantu. Paman meminta bantuan Widi untuk memegang penyangga kayu yang dipasang sementara. Paman mengikat batang pohon jeruk pada penyangga. Meskipun Paman bukan orang tua Widi, namun Widi tetap membantu. Sikap Widi merupakan contoh mau membantu orang tua. Teman-teman, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai pembagian bersusun ke bawah. Nah, selanjutnya Miss Lilis akan sedikit mereview mengenai pembagian bersusun ke bawah. Teman-teman boleh melihat buku halaman 158 ya. Di sini ada soal yaitu hasil tomat di kebun Paman Widi ada 940 buah. Tomat tersebut dimasukkan ke dalam 5 buah keranjang. Berapa banyak buah tomat dalam satu keranjang? Mari kita selesaikan. Baik, di sini ada 940 dibagi 5. Nah, kita susun ke bawah ya teman-teman. 940 kemudian dibagi 5. Kira-kira 9 dibagi 5 apakah bisa? Ya bisa, hasilnya adalah selanjutnya itu 1 dikalikan 5 adalah 5. Maka di sini kita akan mengurangi 9 dikurangi 5 yaitu adalah 4. Kita turunkan 40 ke bawah. Ya, jadi semuanya ada 440. Ya, 44 dibagi 5 hasilnya adalah yang mendekati yaitu angka 8. 8 kali 5 yaitu hasilnya 40. Kita kurangi lagi teman-teman, 4 kurangi 4 hasilnya 0. Kita turunkan 4 dikurangi 0, 0. Kita turunkan 0. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 kali 8 adalah 40. Kemudian 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Baik teman-teman, soal selanjutnya yaitu ada di nomor 2. Di sini ada 219 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah berapa? Kita menggunakan pembagian susun ke bawah.
219 dibagi dengan 3, 2 dibagi 3 tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 1, jadi 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 7 dikali 3 yaitu hasilnya adalah 21. Kita kurangi, oke, 0, 9 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Teman-teman, tadi kita telah membahas tentang apa saja? Iya, betul sekali. Tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara alami, yaitu dengan spora. Kemudian perkembangbiakan secara buatan, yaitu menggunakan stek dan mencangkok. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pentingnya merawat lingkungan sekolah. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar matematika, yaitu tentang pembagian dengan 3 bilangan. Nah, teman-teman, jika teman-teman ada yang ditanyakan, boleh teman-teman bertanya kepada Miss yang mengajar di kelas teman-teman masing-masing atau ke ayah bunda. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.